Saya bersedia menghadapi mereka kapan dan dimanapun, walaupun saya jarang ngomong. Karena aku kalau ngomong selalu ada bukti, ada kualitas. Saya berani. Dan ingat, saya akan melaporkan mereka berempat. Saya akan melaporkan kau. Ya, ada yang bilang saya inilah, ada yang bilang saya inilah. Saya akan melaporkan. Memang lu kira gue penakut? Saya terlalu sibuk. Saya tidak mencari popularitas. Sebentar-sebentar konferensi pers. Sebentar-sebentar konferensi pers. Ngapain sih? Emang ada klien apa sih? Kalau saya sibuk mengurusi klien, ya, jadi udah apa lagi? Harta gono gini belum jelas pembagiannya. Apalagi kalau bukan itu. Ya. Tapi perceraian, belum ada sidang perceraian juga, Bang. Kalau misalnya abang mundur baru bisa maju mediasi. Ya ada kaitan, itu cuma alasan doang. Cuma takut ya, Bang. Kan mediasi kan saya tidak itu, yang mediasi kan Oto Hasibuan. Ya ada kaitan loh. Aku sibuk mencari dolar. Aku sibuk membeli saham di Hollywing. Aku sibuk menjual ruko. Aku sibuk, loh, ngapain gua urusin hal-hal kecil? Mediasi bukan urusan gua. Urusannya Bang, tadi Oto Hasibuan, nggak ada kaitan ke gua. Jawabannya ini. Bang, kalau soal perceraian Seorang yang laki-laki bangkrut nggak mungkin beliannya 6 miliar satu. Ya, nggak mungkin beli borong. kapan, Bang? Udah gua borong saham Hollywing. Bang, kalau perceraian Nggak mungkin harga sepatunya 60 juta. tunjukin Bang kembali. Seorang laki-laki bangkrut nggak mungkin sepatunya 60 juta. Ya, nih lihat nih. Udahlah jangan bikin gosip lah, nggak ada gunanya lah. Itu kan kerjanya ibu-ibu kalau bikin gosip. Pelan-pelan, ya. Itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil, itu kuat itu. Dasar pengaduannya. Hati-hati. Ya. Jadi gini, Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu sebagai kelanjutan dari laporan polisi ibunya sebagai saksi terkait dugaan tanah ibunya diambil. Itu hanya kelanjutannya, bukan laporan baru. Ya, karena hampir 200 meter Desi merasa tanah ibunya itu masuk ke dalam temboknya suaminya. Jadi itu hanya kelanjutannya. Ya. Terus mengenai soal dugaan pencurian, saya kira ini loh. Pertama kali pihak sana mengatakan yang hilang itu adalah peralatan periuk nasi, peralatan dapur. Memang sih ada sangat tidak masuk di akal, ya. Tapi kemudian tiba-tiba berkembang oleh kuasa hukumnya disebutkan ada dugaan pencurian 10 miliar. Iya. Desi, Bang, mau kemana? Bang. Beneran sorry, Bang. Desi rada-rada tertawa geli. Desi mengatakan begini ke saya, orang kios aja 1 biji pun saya nggak pernah dibeliin. Kios boro-boro 10 miliar, kios aja nggak pernah dibeliin karena tidak ada satu hak properti pun atas nama dia. Terus kuasa hukumnya mengatakan surat berharga. Lagi-lagi Desi mengatakan, selama hidup saya, selama gua jadi istri, tidak pernah dibuka deposito satupun. Makanya saya kan bolak-balik bilang, kalau benar ada surat berharga deposito, dia sebutkan aja nama banknya. Sebutkan aja. Makanya saya sangat tidak mengerti itu tuduhan-tuduhan dibuat tujuannya apa? Apa motivasinya? Karena mereka masing-masing punya lemari besi terpisah, brankas terpisah, ya. Boro-boro 10 miliar. Si Desi bilang satu rekening bank pun dia nggak pernah dibuka rekening bersama, tapi duitnya kan dimasukin. Deposito sama sekali tidak ada deposito dibuka atas nama Desi. Lu kalau tanya istri Hotman, ratusan deposito. Ya, mengenai pencurian, saya udah bilang berkali-kali, pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri. Apabila, syaratnya ada dua. Apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta. Kedua, apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Artinya, sesuai pasal 367 KUH pidana, tidak bisa dikenakan pasal pencurian. Saya yakinnya, sesudah saya ceramah di mana-mana, baru tim kuasa hukumnya baru sadar atas pasal tersebut. Makanya akhirnya kan udah sempat konferensi pers mereka mau lapor ke Polda, tahu nggak jadi. Dan saya udah ada contoh kasus terbesar di Surabaya, Ibu Cincin, sampai Mahkamah Agung, di mana dia dilaporkan oleh suaminya, sempat dia di penjara 1 bulan. Kemudian putrinya, pada saat ibunya lagi di penjara, putrinya mimpi tiba-tiba ada yang bisikin nama Hotman Paris. Saya itu cerita benaran, ya. Mana aspri gue ini? Oh, ada nih. Akhirnya saya didatangkan ke Surabaya dan sampai Mahkamah Agung sudah menyatakan persis seperti tadi, tidak berlaku pasal pencurian kepada suami dan istri kalau tidak ada perjanjian pisah harta dan kemudian tidak ada putusan pengadilan pisah ranjang dan meja. Bukan sekedar pisah ranjang, aku sama kamu pisah ranjang kan, harus ada putusan pengadilan. Pakai. Aku nggak tahu apakah mereka lupa atau memang hanya sekedar apa, saya nggak ngerti. Mereka lupa Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian dibikin lagi gosip, Hotman itu anak orang miskin. Aduh, Hotman itu anak orang kaya dari Tapanuli. Lihat di IG gue itu, berbagai orang menyaksikan, pendiri perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya tidak sombong. Saya selalu mengatakan, jangan lihat masa lalu. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Hebatan mana? Ya, jangan masa lalu. Masa lalu pun saya lebih hebat. Saya anak orang kaya, tapi saya tidak pernah sombong. Dari segi karir, ayo buka karirnya itu. Saya lah putra Indonesia yang 20 tahun sama pengacara bule. 10 tahun jadi asisten orang bule, 10 tahun jadi bosnya berbagai bule, dan 4 tahun di Australia bekerja di kantor pengacara yang 700 bule. Jadi, tapi memang gara-gara kasus ini banyak orang jadi masuk TV yang sebelumnya tidak pernah masuk TV. Harusnya terima kasihlah kamu sama aku. Gara-gara aku kau masih masuk TV. Ya, kalau Hotman udah bosan, infotainment hampir tiap hari sama semua TV minta sama saya juga nolak melulu. Jadi jangan mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Perdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Inti pokoknya adalah Desi tetap minta tanah ibu saya kembalikan yang dipagar. Tidak ada. Berarti tidak benar ya Bang, ada mediasi. Tidak ada. Sampai sekarang masih buntu, tidak ada kemajuan. Lagi-lagi ada isu lagi. Tanahnya tidak pernah diambil, itu tanahnya di belakang. Itu kita punya dia. Itu ada tanah di belakang dibeli oleh suaminya, kemudian dipagar karena kalau nggak dipagar, orang luar bisa masuk ke kedua rumah. Tanahnya ya diambil, tidak pernah ada perjanjian tukar menukar. Itulah saat Hotman Paris melawan satu peleton pengacara, tapi tetap kan tidak bergeming. Ini Hotman Paris. Begini loh, kasus ini saya kan cuma membela seorang ibu rumah tangga. Duitnya nggak seberapa. Saya kasus ini berhenti pun saya tidak masalah. Saya terlalu banyak duit klien konglomerat. Tapi Desi sangat cinta dengan gaya kualitas saya punya nasihat. Makanya tetap dia bertahan. Lagi pula, kenapa Hotman harus diganti? Ya, apa urusan apa sama mereka? Apa Hotman terlalu hebat?
Coba lihat argumentasi hukum mereka. Setiap konferensi pers, aku nggak ngerti, bingung. Dulu dibilang hilang AC, hilang peralatan dapur. Seorang ibu rumah tangga membawa peralatan dapurnya, kok dipersoalin? Berangkas yang Kemudian bilang, Bang. tiba-tiba berangkas. Ada dokumen-dokumen dan uang gitu. Mereka tidak berani Kalau oke, sekarang gini deh. Ya. Kalau tim kuasa hukumnya berani mengatakan ada deposito bank mana, surat berharga mana, ayo tunjukkan. Saya tantang kalian, tunjukkan dalam 2 hari. Kalau itu tidak ada, cabut semua omonganmu. Kalau surat berharga, perhatikan ada surat berharganya, pasti ada perusahaannya. Kalau obligasi, pasti ada perusahaannya. Kalau itu deposito, pasti ada bank. Ayo, kalau Anda berani ngomong mengatakan ada surat berharga, ayo buktikan. Kalau ini benar berharga, kalau ini berlian-berlian ini baru benar berharga. Kalau cuma omongan, oke, sekali lagi. Bang, tapi Sekali lagi. Bang, Kepada tim kuasa hukum dari Hotma Sitompul, Anda telah menggembor-gemborkan Desi mencuri. Saya hanya minta satu. Kalau omongan kamu bisa dipercaya, coba sebutkan nama deposito yang dianggap hilang dari berangkas. Coba sebutkan nama surat berharga. Beranikah kau? Seorang laki-laki harus berani. Kalau betapa beraninya mengatakan ada hilang 10 miliar. Sekali lagi saya tanya, berani nggak mengatakan mana deposito bank mana? Coba Anda tanya ke dia. Kalau dia berani mengatakan deposito nomor sekian, bank sekian, gua akan jilat kakinya. karena penyidikan, Bang. Tidak ada. Kalau jangankan celana dalam gua aja kalau hilang pasti gua bilangin hilang celana dalam, apalagi surat berharga. Warnanya apa gitu ya? Ya enak warnanya apa, warna kamu apa? Bang, tapi kata pihak sana Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.